kembali topik kita pada pagi hari ini, jadilah laki-laki, ya. Seperti yang kita baca. Nah, ini pesan Daud kepada anaknya Salomo, ya. Pesan Daud kepada siapa? Salomo. Siapa itu Salomo? Anaknya siapa? Daud itu siapa? Raja siapa? Raja Israel. Kenapa dia berpesan sama Salomo? Apa? Iya, karena sudah dekat ajalnya, sudah tua, jadi tampuk kekuasaan harus diserahkan kepada penerusnya, ya. Penerusnya bukan anak pertamanya banyak, ada Adonai, Absalom sudah mati, kemudian harusnya Adonai yang jadi raja, dia udah mengangkat dirinya menjadi raja, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan yang menjadi raja itu adalah Salomo, ya. Nah, jadi ini pesan Daud kepada Salomo, jadilah laki-laki, aku ini, kata Daud, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Itu fana itu artinya kematian, kan? Maka kuatkanlah hatimu. Ada 2 poin yang dipesankan di situ. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ya, kuatkanlah hatimu. Berarti kenapa Daud berkata kuatkanlah hatimu? Jadilah seperti laki-laki. Ya. Menjadi seorang pemimpin itu bukan berarti jenis kelaminnya laki-laki. Ya, menjadi seorang pemimpin itu berarti ada tantangan yang akan dihadapi, ya. Ya, kamu mampu enggak? Kuat enggak? Ya, gambaran laki-laki itu kekuatan, kan? Ya, kekuatannya di sana. Ya, kamu kuat enggak menghadapi badai, menghadapi masalah, menghadapi berbagai tantangan, karena kamu akan diangkat sebagai raja. Ya. Nah, ini apa pesan Daud kepada Salomo, ya, sebelum diangkat jadi raja? Pertama itu kata setia, ya. Setia pada jalannya Tuhan. Nah, ini poin pertama yang harus kita pegang. Kalau kamu mau berhasil di dalam hidupmu, setia. Setia itu ada urutan-urutannya, kan? Mulai dari patuh, kemudian taat, kemudian setia, ya. Orang bisa saja taat, ya. Orang patuh itu ketika dikasih tahu dia lakukan, ya. Tapi belum tentu dia setia, ya. Ya, hanya ketika disuruh dia lakukan. Nah, banyak orang bisa seperti itu, ya. Ya, itu patuh. Kemudian taat itu artinya dia melakukan, ya. Ketika dia diawasi, ya, itu orang yang taat melakukan ketika dilihat orang. Ya. Tapi yang diinginkan Tuhan itu adalah kesetiaan, setia tanpa ada orang melihat kamu, tanpa ada orang yang menyuruh kamu. Ya. Itu pesan Kobevis, kan. Bilang apa? Kalau kamu berdoa karena disuruh, kalau kamu bekerja karena disuruh, kalau kamu melakukan segala sesuatu karena disuruh, apa katanya? Nggak ada dampaknya. Nggak akan membawa dampak apa-apa kepada orang lain atau kepada hidupmu, ya. Tapi firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Nah, itu hanya yang bisa lakukan itu orang yang setia pada perkara Tuhan. Nah, itu poin yang disampaikan. Bukan Daud nggak bicara, tolong jaga ya, saya sudah buat aman ini negeri, tolong kamu tinggal teruskan, ya. Tolong ya, ini pas sudah jadi, tinggal kamu teruskan, ya. Tapi poin pertama adalah kesetiaan. Setia dalam segala yang Tuhan mau, tentu ya, bukan hanya setia dalam hal-hal duniawi, tapi ini setia di dalam Tuhan, jalannya Tuhan. Nah, coba kita lihat di ayat 3. Di situ dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Nah, kewajiban apa? Ada hak, ada kewajiban.
Ya, kamu berhak mendapat pendidikan, tapi kamu punya kewajiban, ya harus sekolah, harus bayar SPP, harus segala apa yang kamu wajib supaya kamu mendapat hakmu. Nah, itu. Kamu mau diberkati Tuhan, ya ada kewajibanmu. Ya, kau harus dekat sama Tuhan, kau harus berdoa, kau harus membangun komunikasi dengan Tuhan. Jangan hanya menuntut hak, tapi kewajiban nggak dipenuhi. Nah ini, ya jadi lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Setia artinya tanpa ada orang yang mengawasi, tanpa ada orang yang menyuruh kamu melakukan. Kamu berdoa karena itu berangkat dari hatimu, bukan berangkat karena disuruh. Ya, tapi kalau kamu berangkat duduk di sini karena disuruh, karena dipanggil, bukan karena berangkat dari kerinduanmu untuk bertemu dengan Tuhan, itu tidak akan ada dampaknya dalam hidupmu. Makanya banyak orang mungkin sudah tua, rajin ke gereja, tapi hidupnya ya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada. Kalau dengar apa yang disampaikan Jos kemarin, luar biasa itu. Ya, itulah yang pesannya, jadilah laki-laki. Ya, jadilah laki-laki, kamu harus kuat. Ya. Nah, ada kewajiban yang harus kita lakukan, ya. Ini juga pesan Daud kepada anaknya Salomo, ya. Dengan hidup, nah ini kewajibannya, hidup menurut jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang dituliskan dalam hukum Musa. Ya. Daud hanya berpesan, kamu lakukan. Dia enggak ini bukan masalah berperang, bukan masalah apa semua, tapi terutama Tuhan. Ya, lakukan kewajibanmu, taat, ikuti apa yang ada di dalam Taurat itu, perintah Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, karena waktu itu kan belum ada kitab-kitab yang lain. Ini baru zaman raja-raja, berarti masih baru ada 5. Ya, itu hukum Taurat jadi pedoman bangsa Israel pada saat itu. Itu pesan Daud kepada anaknya, bukan nanti tentara harus gini, bukan. Ya, poinnya apa di situ? Ketika kita mengutamakan Tuhan, itu kewajiban kita di situ. Utamakan Tuhan dalam segala hidupmu, maka langkahmu akan berhasil. Ya, ini sederhana, ya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau ini, apa tujuannya? Ada tujuannya. Pesan Daud kepada Salomo itu ada tujuannya. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, ketika Tuhan yang menjadi prioritas utama di dalam hidupmu, ya, engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Artinya segala yang kamu kerjakan akan beruntung, akan berhasil. Segala yang kamu tuju, kamu akan sampai ke destinimu, atau sampai ke tujuan yang Tuhan telah rancangkan dalam hidupmu. Lakukan kewajibanmu, ada hakmu di situ. Ya, sederhana. Kewajibanmu taati firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas-jelas. Kita baca 5 pasal tiap hari. Ada enggak yang kamu taati di situ? Kalau kamu taati itu kewajibanmu. Hakmu apa? Kamu akan beruntung, berhasil. Dalam pelajaranmu kamu akan berhasil. Tidak harus sampai jam 3, jam 4 kamu ada di sekolah karena pelanggaran yang kamu lakukan, karena ketidaktaatan yang kamu lakukan. Sederhana itu. Ya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya Tuhan buat berhasil. Ya, berhasil. Ya. Kau sampai ke tujuanmu. Bagaimana kamu sampai ke tujuanmu kalau PR saja kamu nggak kerjakan? Kan sederhana kan? Ya, yang kita rohani. Tapi aplikasi dari kerohanianmu itu apa? Kamu dekat Tuhan, berarti segala sesuatu kamu akan kerjakan dengan baik supaya kamu sampai ke destinimu. Karena kita nggak di surga ini, di dunia. Ya, kamu di dunia berhadapan dengan dunia. Ya kan? Ya. Kamu butuh makan nggak? Gimana supaya bisa makan? Ya bekerja. Kecuali di surga udah nggak makan kan? Roh kan nggak bisa makan, mau dikasih nasi rohnya gimana caranya? Nggak bisa.
Itu sudah kehidupan roh. Tapi kita di dunia, ya, apa yang kamu taati firman Tuhan? Ya. Siapa yang bekerja, dia akan berhasil, ya kan? Alkitab banyak kan, coba di Amsal itu banyak sekali itu petua-petuanya di situ kan. Kamu lakukan di situ, ya. Sudah mulai gelisah, ya. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau. Ini pesan Daud kepada anaknya Salomo. Kamu taati saja, ya, firman Tuhan, ya. Bagaimana melakukan kewajibannya? Ya, ada kewajiban, ada hak. Ya, saya katakan. Kamu wajib belajar, kamu berhak untuk mendapatkan ya, juara misalnya. Ya. Ya. Nah itu, ada haknya, ada kewajiban. Jangan kita hanya menuntut hak, tapi kita nggak lakukan kewajiban. Kamu berhak diberkati Tuhan. Kamu berhak mendapat mujizat dalam hidupmu. Ya, tapi ya lakukan apa yang menjadi kewajiban. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kamu mungkin tiba-tiba kamu mau memperoleh berkat mujizat, tapi kamu nggak pernah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nonsense. Nggak mungkin. Ya. Nah, bagaimana di dalam melakukan atau menggenapi apa yang menjadi kewajiban kita? Ya tidak asal-asal. Mungkin selama ini kan saya sudah doa, saya sudah puasa, saya sudah lakukan kewajiban saya. Itu kenapa mujizat tidak ada, berkat tidak ada? Ya, berarti ada yang salah di sana. Ya, salah. Ya, jadi dalam melakukan kewajiban kita harus dengan segenap hati, harus dengan segenap jiwa. Ya, segenap hati berarti seluruh kau berikan sama Tuhan. Ya. Seluruhnya kau berikan sama Tuhan. Nah, coba lihat ayat 4 ya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tapi sayang ini terputus setelah Salomo. Setelah Salomo kerajaan terpecah dua. Ya, makanya ada Samaria, ada Yehuda. Ya. Nah ini, karena ini nggak taat, nggak setia lagi. Ya. Nah, ada yang menyembah kepada berhala. Nah ini, jadi kita tidak akan pernah mendapatkan hak kita kalau kita hanya sekedar seadanya. Ya, seadanya melakukannya, bukan dengan segenap hati, bukan dengan segenap jiwa. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang harus kita lakukan, ya. Ya, ini pesan Daud kepada Salomo. Ya, ya, tentu Tuhan berikan hikmat kepada Daud untuk berbicara. Ya, bahwa keturunan kita itu tidak akan pernah putus jadi raja ketika kita setia. Ya, raja itu artinya apa? Pemegang kekuasaan kan? Ya, ketika kamu setia di dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kamu akan menjadi raja. Artinya penguasa, penentu, penguasa teritorial, penguasa segala sesuatu. Kamu yang namanya juga penguasa, berarti tanpa keputusan dia tidak akan dilaksanakan. Ya. Nah ini bukan ekor, tapi jadi kepala. Ya, diperhitungkan. Ya. Nah. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, ya, tentang Daud, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia. Hidup dengan setia, bukan hidup dengan taat, bukan hidup dengan patuh, tapi dengan setia. Setia artinya melakukan terus-menerus tanpa diawasi, tanpa disuruh, tapi berangkat dari kerinduannya sendiri. Ya, nggak perlu disuruh. Ya, orang yang setia itu dia udah tahu. Oh, berarti tugasku mengisi air. Nggak usah dipanggil, siapa itu isi air, kita haus, nggak ada air. Nah itu baru tahap sampai patuh. Belum taat, belum apalagi setia.
Kalau setia itu dia akan melakukan terus-menerus karena dia udah tahu saya ini tugas saya. Ya. Ketika saya nggak isi, nggak ada air, orang akan menderita. Dia berpikir sampai ke sana. Ya. Nah itu sederhana. Ya. Orang yang setia itu ketika melihat, dia perhitungannya pasti, oh air tumpah misalnya di belakang. Oh, ini bukan tugasku. Nah itu bukan orang setia. Orang setia itu nggak usah disuruh, dia akan berpikir panjang. Kalau air tetap di sini, ada yang kepleset, ada yang jatuh, ini panjang. Itu orang setia itu perancangannya seperti itu. Tidak hanya melihat hanya yang sesaat, tapi dia akan melihat jauh ke depan. Ya. Ya. Bukan hanya keinginan sesaat. Nah, kalau orang yang keinginannya sesaat saja itu sumbu pendek. Ya. Mudah terbakar. Ya. Nah, jadi kembali, lakukanlah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itulah yang Daud pesankan kepada anaknya Salomo sebelum diurapi jadi raja. Jadilah laki-laki. Ya, walaupun di zaman pemerintahnya Salomo itu ya keadaan sudah aman semua, Salomo tinggal membangunnya lebih. Tapi apa yang terkenal daripada Salomo? Ketika dia pertama diurapi, dia nggak minta apa sama Tuhan. Tuhan, kokohkanlah kerajaanku supaya lebih besar dari bapak saya. Bukan itu yang dia minta. Apa yang Salomo minta? Hikmat. Ya, hikmat dan bijaksana. Hikmat itu apa? Bisa menyelesaikan setiap masalah. Ya, makanya ketika ada orang yang tukar anaknya datang kepadanya, apa dia? Udahlah, kita potong dua aja itu anak itu. Ya. Pasti yang punya anak kan punya kasihan, udahlah biar anak itu hidup. Ya, tapi yang tidak punya nih, oh ya udah potong aja. Kan ketahuan di situ siapa yang punya anak siapa. Itu hikmat, ya. Nah, dalam segala hal juga minta hikmat sama Tuhan. Ya. Nah, jadi ke depan tantangan akan berat. Bukan saya katakan tadi perempuan harus jadi laki-laki, enggak. Ya, bukan masalah jenis kelamin, ya. Tapi masalah kekuatan, otoritas harus ada dalam tangan anak-anak Tuhan. Ya, kamu akan kuat menghadapi sesusah apapun masalah, seberat apapun tantangan yang kamu hadapi. Ya, kamu tetap melihat bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik. Ya, jadi setia pada jalan Tuhan. Jadi lakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ya. Tentu dalam segala hal. Kamu belajar, lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ketika kamu punya kedekatan dengan Tuhan, akan terlihat semua. Akan berbeda. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan akan ada perbedaan dalam hidupnya. Ya. Ingat itu. Ya. Tapi orang yang hanya sekedar ikut Tuhan akan kelihatan juga. Makanya dikatakan banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang akan tersaring semua. Ya, Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Apa itu? Gabah itu ya biasa kalau di kampung itu kan begini ya. Kalau ada angin tuh dikasih gini, diterbangkan, ya, bisa yang isi jatuh ke bawah, yang kosong terbang. Nah itu yang harus kamu perhatikan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Jadilah laki-laki kuat, tangguh, dan tetap setia dalam segala perkara yang kita lakukan. Oke, mari kita berdoa.